Nah, ini kalau kita lihat ya gambar yang saya sampaikan tadi bahwa ada usus yang terjepit pada defek hernia tersebut, pada cincinnya. Nah, kalau ini masih bisa keluar masuk biasa kita masih nyaman ya. Tapi kalau sudah masuk ya terjepit tidak bisa keluar lagi, ini akan mengakibatkan pembusukan dari usus, matinya jaringan usus dan akan sangat berbahaya pada si pasien. Nah, berikutnya ini juga kasus yang tidak kalah menariknya di samping kasus hernia, dan ini sangat klasik pada kita sebagai seorang spesialis bedah anak, kasus anak yang terlahir tanpa lubang anus, tanpa lubang dubur. Ini juga sudah mulai sering kita dapatkan. Dalam satu bulan kita bisa mendapatkan 5-7 kasus pasien-pasien yang tidak memiliki anus saat lahir. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita bayi lahir ya, biasanya di rumah sakit oleh bidan perawat itu akan diidentifikasi ada tidak saluran pembuangannya. Nah, kalau ini tidak ada Bapak Ibu, atau mungkin kita melihat ada bagian yang kecil sekali ya mengeluarkan feses, ini anusnya tidak ada, tapi ada lubang fistel, lubang kecil yang ada di sini. Nah, kalau ini terjadi, kita melihat perutnya sudah mulai agak besar karena gangguan pasase pembuangan yang tidak lancar, maka segera dibawa ke pusat layanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kita juga melihat karena anusnya tidak ada, maka feses keluar dari ujung penis. Ini ada fistel Bapak Ibu, ini juga sering ya. Jadi kalau kita melihat anusnya kok nggak ada, tapi saat dia membuang air kecil, feses tampak dari situ, maka di situ sudah ada kita identikan bahwa si pasien memiliki fistel. Dan ini butuh penanganan segera. Kalau tidak kita tangani, apa yang akan terjadi? Perut semakin besar, pasien akan sesak, dan lama berikutnya pasien akan meninggal. Nah, ini perlu segera kita lakukan koreksi ya. Nah, ini juga kasus-kasus yang sering kita jumpai pada anak-anak di atas usia 5 tahun ya, usia-usia sekolah, kasus usus buntu. Nah, kasus usus buntu ini sendiri sama halnya anak dan dewasa ya. Ya, dapat terjadi pada anak-anak yang kurang mengkonsumsi sayur, buah, kurang makan serat ya, sehingga saat ada pengerasan feses atau kita sebut sebagai satu fekalit yang masuk ke lubang usus buntu tersebut atau apendik, maka ini akan memberikan rangsangan infeksi ya, karena tersumbat dia tidak dapat keluar, maka akan terjadi penimbunan di situ, dan apa yang dirasakan oleh pasien akan merasa sangat kesakitan. Ya, kalau pasien nanti anak-anak kita Bapak Ibu di rumah dia mengeluh ada nyeri perut sebelah kanan terutama, kemudian kalau berjalan dia sudah mulai merintih, nah jangan-jangan ini memang suatu kasus usus buntu. Tapi sering Bapak Ibu sering disalah persepsikan kita dengan membawa anak berobat ke depot, ke apotek minta obat, kita mengatakan bahwa anak saya menderita sakit emah Pak Dokter. Itu dua hal yang berbeda. Kalau sakit emah itu biasanya sering terjadi pada orang dewasa. Nah, pada anak-anak apa bisa terjadi? Bisa-bisa saja. Tapi yang harus kita ingat bahwa anak-anak masih dalam kontrol orang tua. Dia makan, pergi sekolah, jajan, dan lain sebagainya masih dalam kontrol orang tua. Sehingga memang untuk peluang-peluang terjadinya keterlambatan makanan dan lain sebagainya itu akan sangat kecil sekali. Sehingga kalau kita melihat nanti ada si anak menunjuk perut kanan bawah, kemudian dengan disertai demam ya, dan lain sebagainya, maka kita khawatir bahwa ini sudah ada satu radang usus buntu yang progresif sekali. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, sering kita dapatkan pasien terkadang dilakukan di USG ya, akan tampak adanya massa atau kumpulan BAB yang keras yang kita namakan fekalit di dalam lumen atau rongga dari usus buntu ya. Nah, kemudian ini, nah kalau ini usus buntu, di sini fekalit yang saya sampaikan tadi. Nah, ternyata saat kita operasi yang keluar adalah BAB yang sangat keras. Ini yang menjadi vokal infeksi terjadinya usus buntu pada anak-anak maupun orang dewasa. Nah, kalau ini sudah kita angkat ya, mudah-mudahan pasien tidak akan bermasalah lagi. Nah, tapi sering terjadi masalah adalah saat stadium dini orang tua enggan membawa anaknya ke rumah sakit, sehingga yang harusnya mungkin irisan operasi kecil ini harus besar. Kenapa? Karena kita harus melakukan evakuasi nanah pada pasien-pasien yang memang sudah terjadi kebocoran pada usus buntunya, atau usus buntunya sudah mengalami infeksi sampai dengan bernanah di dalam perut. Nah, penanganan lebih tepat, lebih dini akan memberikan hasil yang sangat maksimal bagi si pasien. Nah, ini juga kasus yang sering kita jumpai, anak-anak yang terjadi kebocoran usus. Kalau kita bahas di diskusi sebelumnya adalah kita membahas tentang sumbatan pada usus. Nah, ini juga bisa terjadi
kebocoran pada usus. Akibat apa? Akibat sumbatan yang terjadi lama atau mungkin terjadi secara spontan pada usus sehingga adanya udara yang keluar dari lumen usus, adanya feses, fekal material atau sisa-sisa makanan yang tergenang di rongga perut. Nah, ini akan tampak apa yang bisa kita lihat di rumah pada anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini akan tampak adanya area yang sangat merah atau kemerahan di sekitar pusar. Nah, kalau kita melihat ada perut seperti ini, kemudian ada tanda-tanda merah, ini ada suatu kebocoran usus. Nah, kalau ini terjadi, jangan dilama-lama, mungkin langsung dibawa ke pusat layanan, dilakukan foto atau tindakan selanjutnya untuk mengurangi infeksi yang menjalar. Nah, ini juga kasus yang kita lihat hari-hari, terkadang kita temukan adanya trauma ya, bisa tusukan, trauma tajam, kecelakaan lalu lintas, dan ini juga membutuhkan intervensi pembedahan ya. Jadi kalau kita nilai nanti hemodinamik atau kondisi secara tensi darah, nadi pasien bagus, maka pasien bisa dikonservatif. Jadi tidak semua kecelakaan lalu lintas itu harus kita lakukan operasi. Kalau kondisi hemodinamik atau kondisi secara umum si pasien stabil, maka dapat kita lakukan perawatan konservatif. Namun apabila pedahan yang terjadi terus-menerus sampai mengakibatkan pasien shock, maka ini harus kita lakukan intervensi untuk dilakukan kontrol bleeding secara surgikal. Nah, ini kasus-kasus seperti ini juga tidak jarang kita jumpai ya, terutama pada masa-masa konflik dahulu dan juga sekarang juga akibat kenakalan remaja juga dapat kita jumpai. Nah, demikian presentasi kami secara umum tentang kelainan-kelainan pada bedah anak. Prinsipnya adalah Bapak Ibu harus kita ingat satu filosofi bahwa anak bukanlah miniatur dewasa dan anak bukan dewasa yang kecil. Sehingga penanganan pada anak-anak harus dilakukan secara komprehensif dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk keterlambatan penanganan pada kasus-kasus bedah anak akan dapat mengakibatkan kematian. Sehingga perlu kerjasama dengan orang tua di rumah apabila mendapatkan anak-anak dengan keluhan perut kembung, ya, muntah hijau, kemudian ada tanda-tanda tidak dapat buang air besar, maka tidak usah menunggu lama. Bapak Ibu silakan membawa anak-anak ke pusat layanan kesehatan terdekat atau menjumpai langsung dokter bedah anak untuk kita waspadai dan kita jaga bahwa memang kasus tersebut apakah perlu tindakan operatif atau tidak. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari narasumber kita yaitu Dr. Teguh Yusriadi SPPA tentang kelainan pada bedah anak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.